Hai, bertemu lagi di channel obrolan horor. Kali ini obrolan horor akan menceritakan kisah-kisah horor yang ada di Jepang lagi. Gak ada habis-habisnya cerita rakyat dari Jepang yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh yang menyeramkan seperti hantu dan iblis. Sejumlah besar makhluk ini dapat diklasifikasikan sebagai yokai atau yorei. Yokai pada umumnya disebut sebagai monster atau siluman. Meskipun beberapa dari mereka terlihat seperti manusia, selain wujudnya yang unik, cerita legenda tentang makhluk ini pun beragam menarik untuk diketahui. Berikut ini merupakan beberapa makhluk dari cerita rakyat yang Jepang terlihat aneh dan menyeramkan. Dan sebelum memasuki ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor yang lainnya juga. Jadi subscribe dulu. Nomor 1, Jorogumo. Di nomor 1 kali ini, Jorogumo adalah monster hibrid yang memiliki tubuh dengan bagian atas wanita dan tubuh bagian bawah laba-laba. Cerita lain mengatakan bahwa dia adalah laba-laba ajaib yang dapat mengubah dirinya menjadi wanita cantik. Makhluk ini sering menggoda para pria untuk kemudian dimangsa. Katanya jika ingin mengetahui wujud asli dari Jorogumo ketika menyamar adalah dengan menampilkannya dengan sebuah cermin, karena pantulannya bisa terlihat di cermin tersebut. Kadang-kadang Jorogumo muncul dengan membawa bayi yang terbuat dari ribuan telur laba-laba. Kemudian bayi tersebut akan diberikan kepada korbannya. Setelah korbannya menerima bayi tersebut, seketika bayi berubah menjadi laba-laba dan menyengat sang korban hingga pingsan. Lalu dia akan membungkus mangsanya dengan jaring dan kemudian melahapnya. Nomor 2, Gashadokuro. Gashadokuro adalah makhluk berwujud kerangka raksasa yang dikatakan konon sosoknya memiliki ukuran dengan tinggi 90 kaki dan gigi yang sangat-sangat besar, hingga membuat suara seperti besi yang dibenturkan. Tubuh mereka dibentuk oleh roh-roh yang dengan rasa amarah dari orang-orang yang telah mati karena kelaparan. Karena rasa laparnya, mereka berkeliaran di pedesaan pada larut malam dan mencari para pelancong atau pengembara untuk dimakan. Tulang mereka biasanya membuat suara berderak ketika berjalan. Mereka pun terkadang benar-benar diam ketika sedang mencari korban. Setelah menemukan sang korban, Gashadokuro meraih korban malang tersebut dan menggigit kepalanya. Ia kemudian meminum semua darah korban sampai tubuhnya benar-benar kering. Nomor 3 di sini ditempati oleh Bakekujira. Ya, dia adalah sebuah monster berbentuk kerangka hantu paus yang sering menghantui garis pantai Jepang. Beberapa orang mengatakan itu adalah roh paus yang penasaran karena paus tersebut mati dibunuh oleh para nelayan. Namun versi lain mengatakan bahwa itu adalah dewa laut, yang pastinya legenda menceritakan bahwa ia keluar pada malam gelap yang berkabut bersama ikan dan burung-burung. Meskipun tidak mencoba menyerang manusia, tetapi orang yang melihatnya akan mengalami nasib buruk yang di kemudian hari. Ternyata Jepang tidak sama ya yang kupikirkan ya. Hehehe. Ternyata serem banget ya. Nomor 4 ditempati oleh Kasasobake. Diceritakan bahwa Kasasobake adalah sebuah payung yang menjadi hantu setelah ulang tahunnya yang ke-100. Mereka biasanya memiliki satu kaki kayu dan lidah yang panjang. Konon mereka suka mengelabui dan mengerjai orang-orang, tetapi ada pula yang kesal dan menyerang pemilik lama mereka. Ternyata di Jepang ada hantu seunik ini ya ternyata ya. Baik, next. Nomor 5 ditempati oleh Akaname. Akaname adalah setan dengan tubuh berwarna merah yang berukuran anak-anak. Setan ini sering menjilati kotoran dengan lidahnya yang sangat panjang dan lengket. Ia memiliki rambut berlendir, kulit berminyak, dan berjalan dengan cara merangkak. Tempat favoritnya adalah kamar mandi yang kotor.
Setelah setan ini terdengar sedikit membantu karena hobinya membersihkan kamar mandi. Tetapi sebenarnya tidak, ini karena setan tersebut menyebarkan penyakit kemanapun ia pergi. Nomor 6. Ubume. Ubume adalah hantu seorang wanita hamil yang meninggal sebelum atau saat melahirkan. Terkadang mereka mengubah wujudnya menjadi seorang gadis muda yang sangat cantik. Di lain waktu mereka adalah wanita tua yang sangat jelek. Mereka dapat dilihat pada malam yang gelap, biasanya saat terjadi badai. Dikatakan Ubume sering muncul dengan menangis dan menggendong seorang bayi di tangannya. Ia lalu memohon kepada pejalan kaki atau orang-orang yang ditemui untuk merawat bayinya, lalu menghilang setelah menyerahkan bayi tersebut pada orang yang membantunya tersebut. Bayi itu akan kemudian menjadi sangat-sangat berat seperti sebuah bongkahan batu. Next. Nomor 7. Katakirawa. Katakirawa adalah hantu berwujud bayi babi. Meskipun tidak terlihat berbeda dengan babi normal, ia tidak dapat membuat bayangan. Memiliki mata merah yang bersinar dan hanya memiliki satu telinga saja. Hantu ini hanya bisa dilihat pada malam hari di kota-kota besar, melompat seperti kelinci dan mencari jiwa-jiwa manusia untuk dicuri dan dimakan. Ternyata di Jepang banyak sekali ya hewan-hewan yang aneh. Bukan hewan sih, maksudnya setan. Ya namanya juga setan, pastinya juga unik dan aneh. Oke, next. Nomor 8. Ditempati oleh Rokurokubi. Rokurokubi adalah siluman wanita yang lehernya dapat memanjang hingga setinggi 6 meter. Buset, ini leher apa kaca? Bukan kaca. Ini leher apa jerapah? Bisa tinggi 6 meter. Versi lain mengatakan bahwa dia dapat memisahkan kepalanya kemudian terbang di sekitarnya. Dikatakan Rokurokubi terlahir sebagai manusia perempuan biasa, tetapi ia dikutuk oleh karena buruk dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh kerabat laki-lakinya hingga menjadi siluman yang mengerikan. Bentar. Dia bisa terbang dengan kepalanya, memisahkan badannya. Sama kayak kuyang ya. Tapi apa bedanya dengan kuyang di Indonesia sama yang di Jepang? Ternyata bedanya hantu di Jepang itu bule guys ya. Sekali lagi bule. Parah cuy. Next. Nomor 9. Umibozu. Umibozu adalah makhluk laut yang berbentuk mirip manusia berkepala bulat, memiliki kulit yang gelap, kadang abu-abu. Umibozu sering dikatakan sebagai biksu laut yang memiliki ukuran tubuh seperti raksasa. Konon mereka muncul secara tiba-tiba pada malam yang tenang, menyerang kapal yang melintas di laut dengan mendorong gelombang yang besar atau langsung menghancurkan kapal tersebut. Diceritakan juga Umibozu akan meminta tong-tong kosong kepada kru kapal. Jika kru kapal tersebut mematuhi permintaannya, Umibozu akan mengisi tong tersebut dengan air lalu melemparkannya ke atas kapal sampai para awak kapal tenggelam. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah memberinya tong yang tidak memiliki bagian bawah. Dengan begitu Umibozu akan terus berusaha mengisinya dan kapal itu bisa lolos. Umibozu secara harfiah berarti biksu laut dan mereka dianggap sebagai roh pendendam dari para biksu yang tenggelam. Next. Nomor 10. Kappa. Kappa yang biasa dipanggil Gataro atau Kawaku adalah makhluk air. Mereka disebut anak sungai karena keberadaannya yang bisa muncul di sungai dan bentuk tubuhnya seperti anak-anak. Kappa menempati kolam-kolam dan sungai-sungai di Jepang. Ia memiliki beragam tampilan untuk membantu dirinya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Di antaranya seperti tangan dan kaki yang berselaput seperti seekor katak, berkulit seperti reptil dan warna hijau, biru atau kuning. Dikatakan mereka juga kadang-kadang memiliki bau seperti ikan.
Kappa sering digambarkan seperti kura-kura dengan mulut seperti bebek dan di atas kepalanya terdapat piring berisi air. Sebagai makhluk yang sering usil dan suka mengganggu manusia, Kappa sering disalahkan ketika ada seseorang yang tenggelam. Sekitar abad ke-18, Kappa juga disebut suka memperkosa wanita, tapi banyak juga yang menggambarkan Kappa sebagai makhluk baik. Meski sering bertingkah usil, konon makhluk ini juga mengerti bahasa manusia dan bisa diajak berteman jika seseorang memberikan hadiah berupa mentimun kesukaan Kappa. Nah guys, itulah 10 urban legend yang jadi cerita turun-menurun masyarakat Jepang. Nah, jika kalian mempunyai cerita horor, kalian bisa DM di Instagram Pungga_Dol, nanti akan kubuatkan ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jadi, subscribe dulu dan see you next video. Bye.